Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat dari Universitas Sriwijaya, Manajemen Pemasaran NIM 010111382025 Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran internasional. Mengapa kita harus mempelajari lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan dari sebuah negara yang akan menjadi tujuan pemasaran produk. Jadi, lingkungan dari suatu negara sangatlah penting untuk mengetahui informasi. Dengan informasi, maka mempermudah untuk melakukan pemasaran yang sesuai keinginan penduduk di suatu wilayah atau negara. Pentingnya mengetahui informasi, maka hal yang dilakukan adalah mempelajari lingkungan dari suatu negara yang akan ditujukan pemasaran produk, seperti lingkungan geografi, lingkungan demografi, ekonomi, dan keuangan. Tanpa mengetahui lingkungan demografi, kita akan susah untuk mengetahui keinginan dari sebuah negara. Dari lingkungan demografi akan didapat informasi berupa banyaknya populasi, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, serta pendapatan. Berikut adalah 8 sumber utama hambatan untuk memasuki sebuah industri. Memasuki pasar industri membutuhkan konsentrasi dan harus mengetahui informasi terhadap pesaing yang sudah lama berdiri. Juga harus memperhatikan manfaat dari produk yang akan dipasarkan. Agar pasar tertarik terhadap produk, berikut adalah hambatan untuk memasuki pasar industri. Yang pertama adalah skala ekonomis. Perusahaan yang telah ada atau kita sebut petahana memiliki struktur biaya yang rendah dibandingkan dengan pemain baru. Sangat memungkinkan untuk menjual dengan harga yang lebih murah. Petahana beroperasi pada skala yang lebih besar, memungkinkan mereka meraih skala ekonomi. Biaya per unit turun ketika meningkatkan volume produksi. Petahana mendapat diskon harga karena membeli input dalam jumlah yang besar dan juga dapat menyebarkan biaya tetap ke sejumlah besar output, lalu menurunkan biaya tetap per unit. Sebaliknya, pemain baru tidak memiliki keunggulan semacam itu, cenderung beroperasi pada tingkat biaya yang lebih tinggi karena belum mencapai skala ekonomi. Yang kedua adalah hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan mengurangi tekanan persaingan dari produk impor. Petahana membuat perusahaan asing kurang kompetitif ketika menjual di pasar domestik. Dua contoh umum hambatan perdagangan adalah tarif dan kuota impor. Di bawah tarif, pemerintah menaikkan pajak atas harga produk impor. Ketika masuk ke pasar domestik, harga pemain baru menjadi terlalu mahal. Itu membuat pelanggan domestik tidak akan membelinya dan beralih ke pemasok domestik. Sementara itu, kuota bekerja melalui volume impor. Ketika menjalankan kuota, pemerintah membatasi kuantitas produk impor yang masuk ke pasar domestik. Yang ketiga itu efek jaringan. Efek jaringan bekerja melalui jumlah orang yang menggunakannya. Ketika semakin banyak orang yang menggunakannya, semakin bernilai sebuah produk. Pada akhirnya, itu akan merangsang permintaan yang semakin besar karena pelanggan cenderung bersedia merekomendasikannya. Dengan begitu, petahana segera mencapai posisi dominan di pasar. Permintaan yang kuat memungkinkan untuk membangun sumber daya dan kapabilitas yang unggul. Keunggulan Google Search dan Facebook sebagian besar karena pengaruh efek jaringan. Pemain baru sulit untuk menggeser posisi keduanya dan terpaksa beroperasi pada segmen yang sedikit berbeda. Yang keempat ada subsidi. Subsidi ini adalah pemberian dana atau meringankan biaya operasional perusahaan. Perusahaan lama dapat menjual pada harga yang lebih murah. Sementara itu, calon pendatang karena tidak memperoleh subsidi dari pemerintahan harus beroperasi pada biaya yang lebih tinggi. Hal tersebut menempatkan pendatang baru pada posisi ketidakunggulan. Yang kelima ada perizinan. Sebagai hambatan masuk, kebijakan perizinan dapat mengambil beragam bentuk. Pemerintah mungkin membatasi investasi di sektor tertentu atau bahkan tidak memperbolehkannya. Itu biasanya berlaku untuk sektor-sektor strategis seperti industri listrik, perbankan, air, dan persenjataan. Pemerintah mungkin juga membatasi persentase kepemilikan. Persentase kepemilikan biasanya merugikan pemain baru karena mereka tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan. Misalnya saja di Indonesia, pemerintah membatasi kepemilikan asing di perbankan sekitar 40%. Dengan syarat tambahan, yakni mereka membeli dua bank lokal dan memergerkannya. Hambatan lainnya muncul dari area operasi atau zoning restrictions. Pemerintah biasanya hanya mengizinkan pemain baru beroperasi di wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk.
Bagi calon pemain, persyaratan semacam itu mungkin kurang menguntungkan dan membuat operasi mereka terjadinya ketidakstabilan. Yang keenam ada kekayaan intelektual. Paten seperti teknologi memberi hak hukum kepada petahana untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Selama masih berlaku, calon pemain baru tidak dapat menduplikasikan atau memanfaatkan teknologi semacam itu. Hal tersebut akan menjadi penghalang masuk karena memaksa calon pemain baru mengembangkan teknologi yang lain atau sama efisiennya jika ingin masuk ke pasar. Selain di bidang teknologi, paten juga menjadi hambatan masuk di beberapa industri seperti farmasi. Yang ketujuh itu adalah keringanan pajak khusus. Pajak yang tidak adil juga sering menjadi penghalang persaingan. Pemerintah mungkin mengenakan pajak tinggi bagi pendatang baru dan keringanan pajak bagi petahana. Hal semacam ini sangat memungkinkan bahwa petahana membujuk pemerintah untuk mengadopsi kebijakan semacam itu. Yang ke-8 ada penetapan harga agresif. Untuk menghambat calon pemain baru, petahana menetapkan harga jual yang rendah, sehingga pada harga yang ditetapkan oleh petahana akan sulit bagi calon pendatang untuk bersaing dan memperoleh untung. Baiklah, selanjutnya adalah analisis persaingan global dan keunggulan bersaing dengan konsep Michael A. Porter menggunakan model Berlian Porter terhadap PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ini adalah bentuk atau rangkaian model dari Berlian Porter. Yang pertama adalah kondisi faktor, terus strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, lalu kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, pemerintah, dan kesempatan. Yang pertama adalah kondisi-kondisi faktor. PT Indofood memiliki kedisiplinan dalam menentukan tenaga kerja, serta memilih tenaga kerja yang terampil. Tidak hanya itu, dengan sumber daya yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain, seperti rempah-rempah yang ada di Indonesia, membuat PT Indofood bisa untuk bersaing dan unggul dalam kompetitif bangsa. Yang kedua adalah kondisi permintaan. Banyaknya permintaan masyarakat lokal terhadap produk-produk dari Indofood mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan berkembang sehingga perusahaan mendapatkan wawasan tentang kebutuhan konsumen di masa yang akan datang dan bisa berinovasi lebih cepat yang akan menciptakan keunggulan kompetitif atas pesaing lokal maupun asing. Yang ketiga adalah industri terkait dan pendukung. PT Indofood tidak kekurangan pemasok ataupun industri dan pendukung untuk memproduksi produknya, di mana hal ini membuat bisnis semakin tumbuh serta memberikan nilai lebih untuk pelanggan dan menjadi lebih kompetitif secara global, karena industri pendukung Indofood lebih banyak di dalam negeri. Yang keempat ada strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. PT Indofood mengeksplorasi persaingan yang dihadapi terhadap pasar dan mengarahkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk-produknya, serta meningkatkan pelayanan seperti layanan terhadap pelanggan dan teknik manufaktur yang akan meningkatkan daya kompetitif yang unggul. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga untuk bangsa atau negara Indonesia. Yang kelima adalah peran pemerintah. Peran pemerintah juga menjadi peran pendorong bagi perusahaan untuk lebih berkembang dan meningkatkan perusahaan agar menjadi lebih kompetitif menghadapi pasar global. Yang keenam adalah komponen kesempatan. Dalam hal ini, perusahaan dikaitkan dalam kejadian eksternal seperti bencana alam atau perang yang dapat memberikan dampak positif ataupun negatif kepada industri atau negara. Faktor ini adalah di luar kendali perusahaan, tetapi perusahaan harus memantau sehingga dapat membuat keputusan yang terinformasi dengan baik di masa yang akan mendatang. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Rahmat Hidayat.